Hello guys, welcome to my channel. So hari ini saya akan share mengenai tips pengurusan keuangan. Jadi kenapa saya mau share tentang pengurusan keuangan ini? Sebab saya nampak ramai orang yang masa-masa PKP ini menghadapi masalah keuangan. Jadi saya rasa perlu juga untuk share tips nih. Mungkin dengan melalui tips nih kita jumpa jalan penyelesaian untuk masalah keuangan nih. Oke, jadi tips yang pertama ialah tips save before spend, ataupun dalam bahasa Melayu bermaksud simpan dahulu sebelum berbelanja. Jadi untuk tips pertama nih, kalau kita dapat gaji, sebelum kita gunakan duit untuk berbelanja, kita simpan dulu sebahagian daripada gaji itu, baru selebihnya kita gunakan untuk perbelanjaan kita. Oke, tips yang kedua ialah 50%, 30% dan juga 20%. Oke, kaidah ini adalah kaidah cara simpanan, macam mana kita kasih kelas-kelas tuh gaji kita. Contoh lah kan, kita punya gaji 1.000 contoh, jadi 50% daripada gaji itu kita guna untuk bayar keperluan, apa-apa keperluan kita. 30% itu adalah kita gunakan untuk kehendak kita, dan 20% daripada gaji itu kita gunakan untuk simpanan lah. Jadi apa contoh-contoh keperluan kita? Contoh-contoh keperluan kita adalah contoh dia bayar bil listrik, bayar bil air, bayar kereta, beli keperluan-keperluan di rumah, makanan di rumah, dan juga lain-lain. Itu keperluan tuh macam perkara yang mesti kita bayar dan mesti kita beli. Kan contoh dia, kalau bil listrik, kalau kita tidak bayar bil, kita tidak karan. Kalau kita tidak bayar bil air, kita tidak air. Jadi kalau kita tidak beli keperluan dapur, kita tidak dapat makan. Jadi itu antara contoh keperluan-keperluan lah yang mesti juga kita bayar. And then kedua, yang 30% itu adalah kehendak kita. Kehendak tuh bukan sesuatu yang kita perlu, tapi apa yang kita mau. Contoh lah, kita masih ada baju, tapi kita mau ada baju baru. Jadi itu namanya kehendak. Ataupun kita mau kasut baru, walaupun kita masih ada kasut yang lama. Jadi itu namanya kehendak. Kecuali lah kita punya kasut tuh sudah rusak ataupun koyak, jadi kita perlu kasut yang baru. Jadi itu boleh masuk dalam kategori keperluan. Dan seterusnya ialah 20% simpanan. Jadi simpanan tuh daripada 1.000, contoh dia kalau 20% simpanan dia 200. Jadi 200 tuh kita simpan di dalam simpanan lah. Contoh simpanan di SB, di bank, ataupun mana-mana lah. Jadi peratusan ini tidak tetap, boleh berubah ikut keperluan. Mungkin ada orang yang dia kurang di dalam kehendak, jadi dia lebihkan di dalam bahagian keperluan. Contoh dia 60% keperluan, 20% kehendak, dan 20% simpanan. Ada juga mungkin orang mau kasih lebih bahagian simpanan, jadi 30% dia simpan, 20% dia kasih beli untuk kehendak dia, dan juga 60% lagi ataupun 50% lagi dia gunakan untuk keperluan lah. Jadi inilah tips yang boleh kita gunakan untuk mengurus keuangan kita. Jadi kenapa dari sekarang kita perlu belajar mengurus keuangan? Disebabkan kalau kita tidak urus keuangan kita, kita akan menghadapi masalah keuangan. Contoh dia disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai pengurusan keuangan, jadi membuatkan kita banyak berhutang kah, ataupun membuatkan kita stres, tidak cukup duit untuk bayar keperluan. Jadi penting juga kita tahu pengurusan keuangan supaya kita belajar mau kasih utamakan apa yang diutamakan. Contoh dia kita utamakan keperluan, bukan kehendak, begitu. Jadi dapat sejak gaji pertama kita simpan dulu
Pas itu kita bayar apa keperluan-keperluan yang perlu dibayar, barulah kita gunakan untuk kehendak kita. Seringkali orang dapat gaji, orang guna gaji itu untuk kehendak, contoh beli apa yang dia mau, tapi last tidak dapat, ujung bulan tidak cukup bayar untuk bil air, bil listrik, semua itu bukan cara pengurusan yang bijak lah. Cara pengurusan yang bijak, kita simpan, kita bayar dulu keperluan, dan paling last adalah kita gunakan untuk kita punya kehendak. Baki itu baru kita gunakan untuk kehendak. Oke. Jadi itu saja tips pengurusan keuangan. Jadi saya harap kita dapat belajar sesuatu dan kita boleh aplikasikan pengetahuan ini dalam hidup kita supaya kita punya hidup ini lebih teratur, dan juga kita dapat ada persediaan untuk menghadapi cabaran nih. Kalau ada cabaran lagi, kita tidak tahu sebab kita sudah simpanan. Contoh, kita menyimpankan, kita sudah simpanan untuk keperluan sementara. Jadi ada tips kalau mau ada simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan ini penting supaya contoh dia kalau kita tiba-tiba diberhentikan kerja, jadi sementara mencari kerja tuh kita ada duit untuk makan atau bayar keperluan kita. Jadi tips untuk simpan kecemasan ini sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan gaji untuk jumlah simpanan. Inilah untuk simpanan kecemasan. Contohnya gaji saya 1.000 satu bulan. Jadi gunakan simpan sebanyak 3.000 hingga 6.000 ringgit untuk simpanan kecemasan. Pastikan ada simpanan yang begitu jumlah dia lah. Jadi itu saya harap video ini dapat membantu kita di dalam pengurusan keuangan kita lah, dan dapat menjadi solusi di dalam masalah kita. Sekian, terima kasih.